Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, dengan gerakan niat, 5 pasang sayap dengan cepat turun dari langit dan menyatukan diri ke punggung Luo Feng. Dengan 10 sayap luas di punggungnya, Luo Feng mengaktifkan kekuatan dewa. Armor perak menjulur keluar dari sayap Siwu dan dengan sangat cepat berpindah ke seluruh tubuh Luo Feng. Armor pertempuran di level harta karun sejati tertinggi. Luo Feng tidak menyangka akan mendapatkan baju besi dewa dengan cara ini. Segera, Rao Siwu mengirimkan pesan dalam pikirannya. Tuan, ini adalah baju besi tambahan dari sayap Siwu. Ini adalah baju besi harta karun sejati tertinggi. Pesan itu membuat Luo Feng kagum. Harta karun sejati tertinggi? Sayap Siwu adalah harta berharga jenis domain yang digunakan oleh makhluk yang jauh lebih kuat dari master tertinggi alam semesta, kata Rao Siwu yang terdengar kesal. 2 pasang sayap hanya lebih rendah dari harta sejati tertinggi, dan 3 pasang sudah bisa menyaingi harta sejati tertinggi. Adapun 4 pasang, mereka sudah lebih kuat. Sayap yang Anda miliki sekarang berasal dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pasangan ke-6. Hanya sayap yang berdekatan yang dapat berintegrasi dengan sempurna satu sama lain, kata Rao Siwu. Masih ada beberapa ketidakkonsistenan antara pasangan ke-6 dan 4 pasangan pertama. Kekuatannya tidak bisa berkembang dengan baik. Namun 4 sayap pertama sudah sempurna. Mereka pasti melampaui harta sejati tertinggi, dan bahkan armor tambahan bisa menyaingi baju besi harta karun sejati tertinggi. Mendengar itu, Luo Feng bersuka cita. Dengan semakin banyak sayap yang terintegrasi, itu memang semakin kuat. Tuan, sayap Siwu memiliki fungsi yang berbeda, kata Rao Siwu yang terus mengirim pesan. Pasangan sayap pertama dan kedua seperti fondasi. Mereka adalah alasnya. Dengan sayap lain yang terintegrasi, kekuatan lain akan datang. Saya berasumsi bahwa pasangan sayap ketiga hingga kelima memiliki cabang kekuatan dan pasangan ke-6 untuk menyerang. Luo Feng mengangguk. Itu memang masuk akal. Jadi begitu, harta karun sejati tertinggi tipe serangan. Semuanya bisa membentuk armor. Barang berharga jenis mesin cukup bervariasi dan memiliki segala macam kegunaan. Mereka juga pandai melawan orang di atas level mereka. Namun Siwu, apa keunggulan dari armor dewa ini? Tanya Luo Feng. Pertama, serangan di bawah level 8 dapat sepenuhnya dinetralkan oleh armor dewa. Serangan di atas level 8 dapat dilemahkan menjadi 1/1 juta. Selain itu, baju besi dewa memiliki batas yang tinggi. Setidaknya tidak ada master tertinggi alam semesta yang dapat mencapai batas tersebut, kata Rao Siwu. Luo Feng tercengang. 1/1 juta digunakan dengan sempurna. Itu berarti master tertinggi alam semesta yang memiliki pelindung harta karun sejati tidak akan pernah bisa dibunuh oleh serangan material dari master tertinggi alam semesta lain. Benar kan? Luo Feng mengangguk. Dengan baju besi ini, saya tidak perlu takut akan serangan material lagi. Namun, saya tidak bisa terjebak dalam pertarungan terlalu lama. Bahkan jika baju besi itu dapat melemahkan kekuatan hingga 1/1 juta, tubuh dewaku akan tetap dikonsumsi, pikir Luo Feng. Dibandingkan dengan master tertinggi alam semesta nyata, salah satu kelemahannya adalah dia tidak bisa terjebak dalam pertarungan yang panjang. Juga dia tidak bisa melebihi batas kecepatan. Saat ini, 5 sayap terbuka dan mengambang di depan Luo Feng. Dia memasukkan kekuatan dewanya ke dalam sayap
dan mempelajari sayap Siwu, dia telah menemukan bahwa sayap Siwunya sangat istimewa. Barang berharga seperti menara bintang atau menara penjara hitam memiliki banyak tingkat ukiran yang berbeda, tetapi sayap Siwunya luar biasa dan hanya memiliki 4 tingkat ukiran. Pasang sayap pertama berisi ukiran tingkat pertama, pasangan kedua berisi ukiran tingkat kedua, dan pasangan keempat berisi ukiran tingkat keempat. Hanya ada 4 level. Tingkat pertama disebut ruang dan waktu dalam kekacauan, dan tingkat kedua disebut negara emas. Tingkat ketiga sangat rumit. Ini lebih rumit dari ukiran tingkat kelima dari menara bintang. Luo Feng mengerutkan kening. Begitulah adanya, sebagai barang berharga jenis mesin hanya ada sedikit tingkat ukiran, namun kualitasnya luar biasa. Waktu berlalu, perahu Mase Liu mulai meninggalkan sektor puncak miring. Diperlukan waktu sekitar 300 tahun untuk melakukannya, dan 300 tahun setara dengan 300 era dalam ruang pelatihan. Selama 300 era, Luo Feng menghabiskan sebagian besar energinya mempelajari jalur kekuatan dewa. Adapun sisa energinya, dia menghabiskannya pada ukiran tingkat ketiga dari sayap Siwu. Perahu Mase Liu terbang keluar dari sektor puncak miring. Luo Feng di dalamnya menggelengkan kepalanya. Terlalu sulit. Aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa. Saya pikir ini serumit ukiran di tingkat 6 di menara bintang. Saya hanya seorang master alam semesta, dan mungkin butuh waktu lama bagiku untuk menjadi master tertinggi alam semesta. Aku akan berusaha meningkatkan kekuatanku semaksimal mungkin. Aku akan memberitahu mereka bahwa setelah mendapatkan warisan dari Sungai Duandong, aku bisa menjadi lebih baik, bahkan sebagai master alam semesta. Dia kemudian memutuskan untuk sementara menyerah memahami tingkat ketiga dari ukiran sayap Siwu dan beralih ke jalur kekuatan dewa dan penciptaan teknik pedang. Di tengah kekacauan, Luo Feng mengendarai perahu Mase Liu dan berencana pergi ke perahu semesta untuk mengambil barang berharga yang ditinggalkan oleh Jivansi. Sekarang aku bisa pergi mengambil barang berharga itu. Tapi aku sekarang benar-benar bisa mencari sepasang sayap terakhir. Sepasang sayap memiliki jarak deteksi yang sangat pendek. 2 pasang sayap dapat mendeteksi melalui puluhan tahun cahaya. 3 pasang sayap. Saat pertama kali mendeteksi Master Basic, kami terbang menuju satu sama lain selama sekitar 20 tahun. Jaraknya pasti ribuan tahun cahaya, dan pemanggilannya sangat kuat, yang berarti 3 pasang sayap dapat mendeteksi 10.000 tahun cahaya. Itu berarti untuk setiap pasang sayap tambahan, jarak deteksi harus 1000 kali lebih jauh. 4 pasang sayap mungkin dapat mendeteksi puluhan juta tahun cahaya, dan 5 pasang sayap mungkin dapat mendeteksi miliaran tahun cahaya. Luo Feng sangat senang karena miniatur alam semesta hanya memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. 3 negeri ekstremis hanya berjarak 100 juta tahun cahaya. Tanah suci lebih besar, tetapi masih hanya bermiliar-miliar tahun cahaya. Jika sepasang sayap terakhir tersembunyi di salah satu miniatur alam semesta, aku akan bisa merasakannya jika aku terbang lebih dekat ke miniatur alam semesta itu. Luo Feng menjadi semakin bersemangat. Kalau begitu, aku akan pergi mencari di mana pasangan terakhir berada. Luo Feng tidak bisa menahan godaan lagi. Dia segera mengendarai perahu Mase Liu dan terbang menuju miniatur alam semesta terdekat. Adapun barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jivansi, dia akan menanganinya setelah mendapatkan sepasang sayap ke-6. Semakin muda miniatur alam semesta, semakin dekat dengan alam semesta asli, seperti milik pemimpin kota Primal Chaos, Guru Origin, dan Ratu Serangga. Mereka semua sangat dekat dengan alam semesta asli. Miniatur alam semesta dari era alam semesta kedua lebih jauh dari alam semesta asli. Orang-orang dari era alam semesta pertama bahkan lebih jauh, dan 2 tanah suci itu cukup jauh dari alam semesta asli. Saat ini, Luo Feng memandang alam semesta kecil yang menjulang tinggi di depannya. 10 sayap perak semuanya terbuka lebar, namun dia tidak bisa merasakan panggilan itu. Ini miniatur alam semesta ke-18
yang telah saya periksa. Tidak ada apapun di sini. Dia menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah memisahkan sepasang sayapnya dan melepas pengakuannya. Kemudian, binatang bertanduk emas membawa sepasang sayap tanpa tuan itu memasuki alam semesta asli. Dan Luo Feng tinggal di luar alam semesta asli. Namun, dia masih bisa dengan jelas merasakannya bahwa dengan seluruh alam semesta asli yang menghalangi, rupanya alam semesta tidak bisa menghalangi pengenderaannya. Alam semesta bahkan tidak bisa memblokir penginderaan dari token komunikasi, belum lagi Zhap Ziwu, dan ternyata itu benar. Luo Feng melihat ke sisi lain. Di kejauhan adalah alam semesta asli, tampaknya menutupi setengah samudera semesta. Aku lebih dekat dengan miniatur alam semesta. Aku mungkin bisa pergi ke sana dulu. Siu, Luo Feng berteleportasi dan menghilang. Di wilayah raja utama, di wilayah manusia, lautan terpencil tampak tenang, ombaknya hampir tidak terlihat. Seorang pria lapis baja perak berjalan di atas ombak, tersenyum ke arah angkasa dan berteriak, "Guru!" Pemimpin kota Primal Chaos muncul. "Kamu telah kembali begitu cepat." "Guru, Anda menolak hadiahku karena saya tidak memiliki baju besi harta karun sejati tertinggi. Sekarang, saya memberikan hadiah itu lagi," kata Luo Feng. Menara bintang muncul di sampingnya dan armor Dewa Petir Agung terbang keluar dari gerbang samping. "Maksudmu?" Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Dia tahu apa maksud Luo Feng. "Aku mendapat baju besi harta karun sejati tertinggi," kata Luo Feng tersenyum. Dia memasukkan kekuatan dewanya ke dalam baju besi perak di punggungnya. Dan kekuatan kuno namun kuat meresap, itu bahkan lebih kuat dari tongkat Tianjun dan menara penjara hitam. Kekuatan itu berasal dari Zhap Ziwu yang baru terintegrasi. "Baju besi ini," pemimpin kota Primal Chaos merasakan kekuatannya dan dia menghentikan keraguannya. Dia semakin terkejut dan bertanya, Di mana Anda mendapatkannya?" "Tidak perlu pertanyaan lebih lanjut. Aku punya baju besi sekarang. Seharusnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak pada pemberianku," kata Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dan bisa merasakan gairahnya. "Oke, aku akan menerimanya. Namun, umat manusia berada dalam situasi yang jauh lebih baik sekarang. Bahkan jika situasinya semakin buruk, itu hanya akan menjadi beberapa konflik antara kedua tim. Mulai sekarang, jangan berikan barang berharga yang Anda peroleh setelah bekerja keras." Luo Feng mengangguk. "Guru, masih ada yang harus saya tangani. Saya harus pergi sekarang," kata Luo Feng. "Silakan." Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk dan melihat Luo Feng pergi. Pemimpin kota Primal Chaos melihat baju besi Dewa Guntur Agung yang mengapung, yang memancarkan kekuatan kuno, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan takjub bahwa muridnya ini memang telah menjadi bakat luar biasa setelah memasuki samudera semesta. Bahkan pemimpin kota Primal Chaos harus mengakui bahwa setelah mendapatkan warisan Sungai Duandong, Luo Feng memegang peran paling penting dalam umat manusia. Dia seperti guru origin yang memimpin ras menuju puncaknya, bisik pemimpin kota Primal Chaos. Dia bahkan lebih mulia dari guru origin. Sebenarnya, akan ada makhluk yang tak tertandingi yang lahir dalam ras manusia. Di tempat lain, Luo Feng terbang keluar dari membran alam semesta asli. "Aku akan pergi ke miniatur alam semesta ke-21. Luo Feng baru saja melakukan perjalanan melintasi seluruh alam semesta asli. "Di mana sepasang sayap terakhir itu?" dia berbisik. "Apakah mereka ada di salah satu dari dua negeri ekstremis lainnya?" Setiap tanah ekstremis berukuran sekitar 100 juta tahun cahaya. Jika pasangan terakhir berada di salah satu negeri ekstremis, Luo Feng seharusnya bisa merasakannya. Jika dia ada di dalamnya, dia sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ada di sektor puncak miring, alih-alih bergegas ke dua negeri ekstremis lainnya. Waktu berlalu, Luo Feng membutuhkan waktu 2 tahun untuk melakukan perjalanan dari miniatur alam semesta
ke miniatur lainnya. Makhluk lapis baja perak muncul di udara yang kacau dan mengatupkan giginya. Aku telah mencari di semua miniatur alam semesta dari 3 era alam semesta, dan tidak satu pun dari mereka memiliki sayap. Jika mereka ada di 2 tanah ekstremis atau tanah suci, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Feng benar-benar kesal karena dia telah mencari begitu lama tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tanah suci bulan ungu adalah yang paling dekat. Luo Feng segera terbang menuju tanah suci bulan ungu. Butuh 9 hari di lautan semesta. Tanah suci bulan ungu. Luo Feng berdiri di angkasa, dikelilingi oleh udara yang kacau. Benda langit raksasa di depannya adalah tanah suci bulan ungu. Itu jauh lebih besar dari miniatur alam semesta yang dia periksa sebelumnya. Semua miniatur alam semesta dari 3 era alam semesta memiliki miniatur 100 juta tahun cahaya. Namun tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya. Aku akan mencarinya dulu. Luo Feng berteleportasi dan mendekat. Dia berteleportasi beberapa kali di luar tanah suci bulan ungu. Dia tidak yakin berapa batas jarak penginderaan dari 5 pasang sayap ketika menghadapi miniatur alam semesta yang begitu besar. Itulah sebabnya dia memilih beberapa titik untuk penginderaan. Saat dia mendekati miniatur alam semesta, Luo Feng berbalik dan melihat ke belakang. 10 sayap perak terbuka dan bergetar. Tampaknya pemanggilan datang dari tanah suci bulan ungu. Memanggil. Mata Luo Feng berbinar dan menatap tanah suci bulan ungu raksasa di depannya. Pasangan ke-6 ada di tanah suci bulan ungu. Dia sudah lama mendambakannya. Dia ingin masuk, tapi dia tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Mengapa harus di tanah suci bulan ungu? Kenapa? Tidak peduli di miniatur alam semesta mana berada, aku mungkin bisa mendapatkannya. Bahkan jika itu di tanah suci Kaisar Timur, masih ada harapan. Tapi ini tanah suci bulan ungu. Luo Feng sangat marah. Tanah suci bulan ungu adalah musuh bebuyutannya sekarang. Aneh, Master Pacing punya 2 pasang. Mengapa dia tidak menemukan pasangan terakhir? Luo Feng mengerutkan kening. Tidak peduli apa, saya dapat memastikan bahwa sepasang sayap terakhir ada di tanah suci bulan ungu. Selain itu, sepasang sayap itu selalu ada di tanah suci ini. Ada 2 kemungkinan. 1, itu dimiliki oleh makhluk lemah seperti petarung abadi atau kesatria alam semesta yang tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan tanah suci. 2, beberapa makhluk agung menaruhnya di gudang, pikir Luo Feng. Bagaimanapun, 1 pasang hanyalah harta sejati biasa. Para master alam semesta meremehkan harta karun sejati di tingkat itu. Aku dalam masalah sekarang. Saat ini, Luo Feng mulai menuju ke perahu semesta. Sudah waktunya dia mendapatkan barang berharga milik Givenchy. Pada saat yang sama, dia menghubungi pemimpin kota Primal Chaos melalui dunia maya. Guru, saya masih memiliki 1 komponen untuk sayap berhargaku. Itu sepasang sayap terakhir. Selain itu, saya tahu bahwa pasangan terakhir ada di tanah suci bulan ungu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah seseorang dari aliansi Hong membantuku mendapatkannya? Lagi pula, itu hanya sepasang sayap yang berada pada level harta karun sejati biasa. Kemungkinannya, tanah suci bulan ungu tidak tahu betapa berharganya mereka. Sepasang sayap terakhir. Pemimpin kota Primal Chaos juga cemas. Tanah suci bulan ungu itu memang merepotkan. Serahkan padaku. Ada banyak makhluk agung di aliansi Hong, jadi mereka mungkin berhasil. Namun, sayap itu tidak pernah keluar dari tanah suci bulan ungu. Jadi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, kata pemimpin kota Primal Chaos. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Guru, saya akan pergi ke perahu semesta sekarang, kata Luo Feng. Pergilah dan dapatkan barang-barang berharga milik Givenchy. Anda sudah menunda beberapa kali, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia akan menyerahkan masalah ini kepada aliansi Hong. Luo Feng berhenti memikirkannya
dan pergi ke perahu semesta untuk mengambil barang-barang berharga milik Givenchy. Scene berganti. Di atas perahu mausoleumnya, Luo Feng memasuki wilayah internal perahu semesta, bertahan melalui banyak wilayah yang menakutkan dan berbahaya. Meskipun dia tidak takut, dia melatih kewaspadaan dan menyembunyikan dirinya, sehingga dia bisa mengambil kesempatan ketika makhluk agung dari tanah suci bulan ungu secara tidak sengaja membuat langkah ceroboh. Namun, bahkan setelah dia menghabiskan hampir 900 tahun perjalanan untuk akhirnya mencapai wilayah di mana ruang-ruang rahasia hijau berada, tidak ada satupun dia menemukannya. Tanah suci bulan ungu sangat berhati-hati dan waspada. Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang, namun belum pernah saya bertemu siapapun. Sepertinya Master Alam Semesta di dalam perahu semesta semuanya telah menyembunyikan diri dengan hati-hati. Gumam Luo Feng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi saat dia menggelengkan kepalanya. Melihat ke depan ke ruang yang luas, dia sudah sampai di domain tempat ruang rahasia token hijau berada. Kapal kecil berwarna hitam kehijauan itu melesat ke depan dengan sangat cepat. Karena dapat tiba dalam waktu hampir 900 tahun, banyak penghargaan karena perahu mausoleum. Dengan itu, Luo Feng melintasi banyak negeri berbahaya. Bahkan harta karun sejati tertinggi yang bisa menahan sejumlah bahaya akan dibebani oleh lingkungan yang menakutkan. Namun perahu mausoleum sangat stabil. Itulah mengapa Luo Feng hanya bisa bergantung padanya. Sepanjang jalan, Luo Feng secara khusus mencari tanah yang merupakan tempat kelahiran harta karun dan cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa harta karun sejati biasa, 2 harta karun sejati tingkat atas, dan harta karun sejati senior. Mengendarai perahu mausoleum untuk menjelajahi 3 negeri paling berbahaya, saya akan dapat mencari dan mendapatkan banyak harta karun sejati. Betapa indahnya, gumam Luo Feng. Dia berada di dalam perahu mausoleum, melihat ke kejauhan banyak bangunan yang tergantung di dedaunan besar. Dia mendekat untuk mencoba merasakan tempat itu. Setelah aku mendapatkan harta dari warisan Givenchy, aku akan menjelajahi 3 negeri paling berbahaya, gumam Luo Feng. Setelah 2 hari, Luo Feng menemukan ruang rahasia token hijau miliknya. Ini dia. Perahu kecil berwarna hitam kehijauan itu mengurangi kecepatan dan perlahan-lahan turun di atas daun besar. Pintu kabin terbuka. Luo Feng keluar dan mengangkat kepalanya untuk melihat gedung di depannya. Ruang rahasia token hitam dan ruang rahasia token hijau sama-sama kurang estetika. Dengan lambaian tangan, Luo Feng menyingkirkan perahu mausoleum. Lalu dia perlahan berjalan menuju bangunan kuno itu. Saat tubuhnya menyentuhnya, dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh permukaan air. Dia menembus untuk memasuki ruang internal dari ruang rahasia. Beberapa saat kemudian, Luo Feng muncul di udara dan melihat ke depan. Di tengah-tengah ruang hampa, ada 9 bola api besar yang berkobar. Masing-masing lebih besar 1000 kali lipat dari bintang biasa. 9 bola api ini digantung tinggi di dalam ruang hampa dan mereka bergetar dalam gerakan melingkar. Di tengah area yang mereka lingkari adalah benua yang ditangguhkan. Luo Feng berdiri di dalam ruang hampa. Dengan gerakan pikirannya, ke-10 sayap di punggungnya terbuka lebar dan cahaya kemasan yang kabur memancar keluar. Dalam sekejap, seluruh ruang diselimuti dan semua yang ada di dalamnya jatuh di bawah kendalinya. Hanya satu tampilan, dan ekspresi Luo Feng mengungkapkan keterkejutan. Dengan satu langkah maju, dia memindahkan dirinya ke benua. Bentang alam sangat luas. Dia berdiri di atas tanah kosong dari batu pasir dan melihat ke atas langit, di mana dia bisa melihat sinar cahaya yang dihasilkan oleh 9 bola api yang menyala-nyala yang diproyeksikan ke tanah. Mereka terjalin membentuk gulungan gambar berisi karakter yang terbuat dari ular api. Gulungan itu tertutup rapat dengan banyak karakter yang Luo Feng tidak kenal. Namun setiap karakter mengandung riak yang mengirimkan informasi, jadi Luo Feng tidak kesulitan untuk memahami teksnya. Saya, Givenchy, adalah makhluk hidup yang istimewa. Saya menjadi seorang yang tidak pernah berhenti mengolah hukum air dan telah berkultivasi
sejak saya menjadi master tertinggi alam semesta. Setelah saya menjadi master tertinggi alam semesta, suatu hari yang cerah, saat saya hidup damai kehidupan di planet tertentu, tiba-tiba saya berpikir, di planet kehidupan ini, kehidupan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Jadi air adalah asal mula kehidupan. Tetapi seluruh planet perlu bergantung pada panas bintang untuk menyerap energi sehingga kehidupan tumbuh. Hukum air dan hukum api ini tidak sesederhana seperti yang dulu kita pahami. Keduanya tidak sesederhana dua hukum individu. Air dan api sama-sama melibatkan asal mula kehidupan, asal mula semua bentuk kehidupan, dan asal mula reproduksi. Oleh karena itu, saya telah membuat studiku sendiri, sebuah badan baru dari pengetahuan yang hilang. Asal air dan api. Saya telah melintasi alam semesta asli, dan ketika alam semesta asli berakhir, saya melanjutkan untuk mengamati samudera semesta dan memahami dua era reinkarnasi. Asal air dan api semakin lengkap, dan saya percaya jika saya diberi cukup waktu, saya akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu untuk melampaui reinkarnasi. Tetapi saya tidak memiliki cukup waktu. Saya mungkin telah mencapai kekuatan tempur yang berada di tingkat ke-10 tingkat atas, tetapi tetap saja saya tidak percaya diri mencapai terobosan untuk mengatasi reinkarnasi. Asal air dan api diciptakan dengan upaya besar setelah menghabiskan waktu yang lama. Selama 3 era reinkarnasi, saya paling enggan untuk melihatnya menghilang. Harapanku adalah bahwa setiap generasi selanjutnya akan dapat mengambil apa yang telah saya pahami dan terus menurunkan warisanku ini. 9 bola api di sekitar ruang hampa adalah objek unik dari sektor puncak miring lautan semesta. Mereka adalah 9 kristal es yang telah diubah menjadi 9 bola api oleh asal air dan apiku. Mereka mewakili puncak pencapaianku. Sekarang 9 bola api telah menjadi satu. Kekuatan mereka seharusnya tidak menyebar ke dunia luar. Di bawah benua besar ini ada harta karun sejati Istana Puncak. Di dalam istana, Anda akan menemukan semua harta yang saya tinggalkan, dan Anda juga akan menemukan warisan tingkat rendah dari pengetahuan yang hilang yang telah saya buat. Saya sangat berharap bahwa keturunanku tidak akan membiarkan warisanku hilang untuk selamanya. Saat Luo Feng melihat informasi yang dikirimkan melalui karakter yang terbuat dari ular api, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Tingkat ke-10 tingkat teratas, asal air dan api. Memang setiap generasi akan melahirkan setidaknya satu sosok tak tertandingi dalam sikap dan bakat, kata Luo Feng dengan kagum. Qi Fanxi ini benar-benar memiliki kekuatan tempur di tingkat 10 tingkat atas. Ini agak sebanding dengan apa yang telah dicapai Guru Origin. Dia pasti salah satu tokoh terhebat di zamannya. Tidak heran dia begitu terpaku pada warisannya. Sepertinya asal-usul air dan api miliknya benar-benar tubuh pengetahuan yang hilang yang telah dia ciptakan dan sangat dibanggakan. Ini pasti mengapa dia begitu enggan melihat usahanya sia-sia dan warisannya dihentikan. Asal air dan api adalah asal mula kehidupan, asal dari segala bentuk kehidupan dan reproduksi. Bahkan Luo Feng tersentuh ketika dia mempelajari semua ini. Sosok dan bakat yang tak tertandingi, namun dia telah pergi begitu saja, bahkan tanpa mencapai terobosan dari era reinkarnasi. Melampaui reinkarnasi, oh betapa sulitnya itu, keluh Luo Feng. Dengan jentikan acak dari tangannya, menara bintang langsung terbang mengikuti bimbingan kekuatan Dewa Luo Feng. 9 bola api besar di angkasa dengan cepat dikirim langsung ke menara bintang. Bangkit! Luo Feng melihat ke arah benua di sisinya. Segera benua terpecah dan sebuah istana muncul dari bawah. Batu pasir dipisahkan menjadi 2 sisi, memperlihatkan sebuah istana secara keseluruhan. Luo Feng mengirim jejak kekuatan dewanya menembus istana ini, dan segera dia telah membuat harta karun sejati istana ini mengenalinya sebagai tuannya. Setelah harta karun sejati istana puncak ini mengenali Luo Feng sebagai tuannya, Luo Feng dapat dengan cepat mengetahui berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Setelah memilah dan menyimpulkan semuanya, dia memiliki gambaran yang lebih jelas tentang harta yang ditinggalkan oleh Qi Fanxi. Apa yang dia simpulkan membuat Luo Feng sangat terkejut.
Meskipun tidak ada harta sejati tertinggi, tumpukan ini masih lebih dari apa yang dia peroleh dari membunuh Master Bintang Petir Agung. Ada total 32 jenis istana puncak dan harta karun tipe domain, dan total 91 harta karun sejati puncak biasa, harta karun sejati tingkat atas biasa, harta karun sejati senior, dan harta sejati biasa sang sedikit. Jumlah totalnya mungkin hanya berjumlah sedikit lebih dari 100. Mungkin ini tidak terlalu menarik bagi Givenchy. Adapun sejumlah besar harta karun berharga, bahan untuk memurnikan harta sejati, harta untuk memulihkan tubuh dewa, dan harta untuk meningkatkan jumlah gen kehidupan, ada banyak dari semua ini. Bahkan tidak termasuk harta karun sejati tertinggi, ini sudah merupakan kekayaan yang jauh lebih besar dari seluruh kekayaan ras manusiaku. Umam Luo Feng, dia sangat terpesona. Begitu banyak harta karun, dengan itu saya akan dapat memperbaiki luka terakhir pada sayap putih sayap si Wuku. Luo Feng sangat senang. Dengan membalikkan tangannya, batu kristal bulat ukuran kepalan muncul di tengah telapak tangannya. Batu kristal berbentuk bola menyimpan sejumlah besar informasi, dan semua informasi itu sangat dibanggakan oleh Givenchy, asal air dan api miliknya. Mari kita lihat asal air dan api itu. Saat Luo Feng melihatnya, dia tenggelam. Dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Pengetahuan tentang asal air dan api begitu misterius dan ajaib, sehingga memenuhi syarat untuk diberi peringkat dalam warisan inti nadi Sungai Duandong. Sayangnya, Givenchy hanya berhasil memahami dasar-dasar pengetahuan yang hilang tentang asal air dan api. Namun meskipun fundamentalnya baru saja dibangun, sisi magis dari pengetahuan yang hilang ini dapat diamati secara halus. Menurut apa yang dijelaskan oleh pengetahuan yang hilang dari asal air dan api, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri, mencapai puncak tempat ini dengan satu gerakan Niang dan mengambil dua asal air dan api sebagai gantinya, aku bisa langsung mengembangkan alam semesta sejati. Saat ada perang, lingkungan tubuhku bisa seketika menjadi miniatur alam semesta sejati. Memaksa musuh ke dalam miniatur alam semesta ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup, kan? Luo Feng telah membacanya selama setengah bulan, dan dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, makhluk agung yang tiada tara baru saja mati seperti itu. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia bisa melampaui reinkarnasi dan menciptakan tanah suci lain. Sayangnya, langkah terakhir itu, dia terjebak di langkah terakhir. Givenchy hanya memahami materi paling dasar dari asal air dan api. Dia bahkan belum sepenuhnya memahaminya. Jika sudah, dia mungkin sudah melampaui reinkarnasi. Jika seseorang mampu memahami lebih jauh, dia akan menjadi luar biasa. Jika seseorang dapat sepenuhnya memahami semuanya, Luo Feng berseru, itu adalah teknik yang kuat dan khusus yang menunjukkan asal-usul. Teknik Givenchy menawarkan jalan yang unik. Setelah aku menjadi dewa sejati, asal-usul air dan api ini akan membantuku dalam hukum api dan air ketika aku mencoba untuk melampaui reinkarnasi. Sejak Luo Feng telah memperoleh warisan dari Sungai Duandong, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia akan menjadi dewa sejati mengikuti jalur kekuatan dewa. Setelah menjadi dewa sejati, dia akan menggunakan 10 hukum dasar, emas, kayu, air, api, tanah, cahaya, guntur, angin, waktu, dan ruang untuk memadatkan ruang hampa. Asal air dan api juga dapat membantunya sedikit. Sebenarnya, melalui dari ke-10 hukum dasar itu adalah cara yang paling efisien, lebih mudah menggunakan semua 10 hukum dasar. Sedangkan untuk Givenchy, dia hanya menggunakan api dan air, sehingga terlalu banyak menemui hambatan dan akhirnya mati. Luo Feng telah mengumpulkan banyak bola hitam dan barang berharga. Pada saat yang sama, pikiran di alam semesta virtual juga memberitahu pemimpin kota Primal Chaos tentang kejutan bahagia itu. Luo Feng, apa maksudmu? Givenchy sendiri memiliki 32 harta karun sejati istana, dan dia memiliki 91 harta karun sejati puncak. Kami bahkan tidak mendapatkan banyak harta dari bintang badai. Itu terlalu banyak.
pemimpin kota Primal Chaos tercengang. Jiwanji berada di level 10 tingkat atas. Dia meninggalkan banyak barang berharga itu karena dia ingin aku melanjutkan warisannya, kata Luo Feng. Jiwanji meninggalkan begitu banyak harta karun sejati sehingga generasi masa depan dapat melanjutkan warisannya. Kami pasti akan membantunya. Namun, akan ada lebih banyak master alam semesta dalam umat manusia. Kita juga perlu memikirkan masa depan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Bro, semua itu aku serahkan padamu. Luo Feng tersenyum. Sekarang, aku akan mulai berlatih dan berpetualang di 3 negeri ekstremis. Aku akan segera mengirim barang-barang berharga itu kembali ke ras. Saya akan mulai berlatih sekarang. Luo Feng mengambil langkah maju dan keluar dari ruang token hijau. Kemudian dia mulai berkeliling ke 3 negeri ekstremis dengan perahu mausoleum. Waktu berlalu. 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Waktu berlalu tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Selama latihan, beberapa ribu tahun seperti sekejap mata. Perahu mausoleum menjadi perahu perak. Luo Feng membawa perahu perak itu ke negeri ekstremis. Dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa pergi terlalu jauh ke tanah ekstremis. Jadi dia hanya berkelana ke daerah dalam. Kadang-kadang dia akan berkeliling di pinggiran tanah inti, tetapi dia tidak akan terlalu dalam. Niat utama Luo Feng adalah berlatih daripada berpetualang. Sektor puncak miring, misterius dan bervariasi. Perahu semesta adalah barang berharga jenis mesin, dan ada miliaran area di dalamnya. Masih ada jejak perahu semesta utuh di suatu tempat. Sementara itu, gunung tingkat mengalir seperti labirin. Luo Feng juga telah kembali ke alam semesta asli sekali untuk mendistribusikan harta karun sejati selama perjalanannya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham